wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwinil laili 'alan nahar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati sedaya para rawuh, para mustami', baik jajaran PAC, GP Ansor maupun Bansor maupun Rijalul Ansor, sedaya ingkang hadir, ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah, puji syukur ngersanipun Allah dalu menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan arupi nikmat iman ugi sehat ingkang sampun diparingaken dhateng kula panjenengan sedaya. Lajeng monggo kita awali sareng-sareng ngaos kitab Asrarus Shaum kelawan Ummul Quran suratul Fatihah. Mugi-mugi pikantuk barokahipun saged manfaat kangge kita fid dunya hatal akhirah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وآل بيت الكرام مشايخنا خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة سفيان بن قاسم جنيد البغدادي ولخصوصا مؤلف هذا الكتاب أسرار الصوم أبو حميد محمد بن أحمد الغزالي التوس نفع الله بعلومه وأسراره في دارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu, melanjutkan keterangan yang kemarin. Alhamdulillah tidak terasa sudah lumayan sampai halaman 13 di kitab saya. Tuko di kitab jenengan halaman pinten? 7 ya. Ngapunten saderenge radi dalu krana hormat dhateng pengurus JGH Jamiah Qurra wal Hufat ingkang wonten acara Lailatul Qiraah dan Sepande. Jadi nderek hormat niku nggih dereng selesai sebetulnya nggih kula tinggal ya, semoga tetap istiqomah ngoten ya, karena penting istiqomah. Nek kalau wingi Sabtu memang kula sedang menghadap yai jadi boten saged ditinggal. Al-faslul awal fil wajibati wasunani. Pasal yang pertama menerangkan tentang wajib-wajibnya puasa dan sunnahnya. Ini pun mulai membahas agak lebih dalam terkait tentang hukum. Al-zahirati wal lawazimi bi ifsadihi, yang secara zahir ya, jadi membahas masih bab zahir. Jadi nanti ada wajib sunnahnya secara batin ya, ada secara zahir. Ini yang secara zahir dulu yang kita bahas dengan ketetapan beberapa ifsadihi, kerusakannya atau yang membatalkannya ya. Lapa mawon amal wajibatu, adapun wajibnya puasa al-zahiratu yang secara zahir atau bangsa zahir, fasitatun itu ada 6. Jadi ada 6. Napa mawon al-awalu, yang pertama muraqabah. Nah, muraqabatu awali syahri Ramadan. Muraqabah niku ada beberapa makna nek dalam kajian tasawuf. Muraqabah niku nginjen-nginjeni. Nah, nginjen-nginjen niku kaya kucing kate nangkep tikus. Nah, niku bahasa gampangnya nek dalam kajian tasawuf makna muraqabah. Jadi kalimatnya muraqabah tergantung pembahasannya di mana. Nah, nanti ini pembahasannya lebih ke fikih, jadi mungkin maknanya berbeda.
Tapi kalau dalam kajian tasawuf muraqabah niku jadi melihat Allah kaya dene kucing sing sedang ngincer tikus. Siap ngenten jenenge nginjen-nginjeni jenenge muraqabah. Jadi oleh ngawasi Allah niku tenanan khusyuk seolah-olah sedang memangsa tikus, itu muraqabah. Nah, la muraqabah, sebelum melakukan muraqabah dalam tasawuf harus melakukan dulu yang namanya latifah. Yang latifahnya ada 7, namanya lataif ada 7 ya. Mulai dari latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, dan yang terakhir adalah latifatul qalab atau kullu jasad ya. Ada 7 lataif, 7 latifah yang harus dilalui sebelum masuk dalam maqam muraqabah. Itu dalam kajian tasawuf. Sedangkan dalam kajian fikih muraqabah yang dimaksud awali syahri Ramadan adalah menyaksikan, melihat betul awal bulan Ramadan. Nah, jadi melihat, menyaksikan ya, itu muraqabah. Wadzalika bi ru'yatil hilal, yang dimaksud muraqabah melihat awal Ramadan itu adalah dengan melihat hilal atau bulan. Nah, ini yang sebagaimana kita lakukan ke warga NU, selalu berpedoman pada ru'yatul hilal. Walaupun mumpuni dalam bidang hisab, ahli hisab, roto-roto NU niku ahli hisab dan ahlu qahwa wal hisabu wal qahwatu. Cocok nama boten. Jadi ahli hisab panjenengan. Tapi memang sebenarnya orang yang memang kelompok ahli hisab dalam arti ilmu hisab itu orang itu banyak kiai-kiai kita, tapi tidak menjadi pedoman utama, menjadi penunjang di dalam untuk ru'yatul hilalnya, sehingga tetap pedoman utama adalah ru'yatul hilal, sedangkan hisabnya sebagai penunjangnya. Itu yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Fa in humma, ketika tidak terlihat hilalnya atau tertutup atau mungkin mendung dan lain sebagainya, fastikmalu salathina yauman, maka sempurnakanlah 30 hari. Jadi disempurnakan 30 hari napane min Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi kok mendung mboten ketinggal, tidak masalah, disempurnakan menjadi 30. Nah, itu yang menjadi pegangan kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wa na'ni birru'yati, adapun yang dimaksud dengan ru'yah, melihat, adalah al-ilma, dengan ilmu. Tidak mata telanjang, dengan ilmu juga. Kenapa? Mohon maaf, kita kok berbeda ya dengan yang lain. Yang lain sudah mengatakan sudah muncul hilal, tapi bagi kita NU hilal minimal 3 derajat. Minimal 3 derajat lebih. Sedangkan kelompok yang lain itu 1 derajat cukup, sehingga ketika sudah muncul hilalnya 1 derajat sudah dianggap datang bulannya, sehingga sudah diputuskan bulan Ramadan. Tapi tidak bagi NU, dan secara umum, secara internasional disepakati 3 derajat ke atas itu ketinggian hilal, artinya dengan ilmu ya. Jadi ini sekarang tambah canggih, enten apa alat teropongi sehingga bisa melihat gitu, tambah canggih ya. Wa ya'sulu dzalika biqaulin adlin wahidin, dan bisa hasil ru'ya tersebut setidaknya dengan ucapan dari seorang yang adil, 1, adlin wahidin. Jadi ru'ya itu bisa menjadi patokan atau dipercaya setidaknya dari 1 orang cukup. Katakan kemarin enten arek Sidoarjo, orang Sidoarjo yang melihat hilal, dia bersaksi
bersumpah dan dapat dipercaya, maka boleh walaupun satu. Makanya kemarin di Saudi Arabia juga begitu, sampai diumumkan siapa yang melihat hilal segera konfirmasi ke kerajaan, seperti itu. Karena satu orang untuk menentukan awal Ramadan cukup bi'adlin wahidin, dengan seorang yang adil satu saja cukup. Wala yathbutu hilalu Syawal illa biqauli adlain, dan tidaklah bisa menjadi ketetapan hilalu Syawal, artinya awal bulan Syawal, ya, illa biqauli adlain, kecuali dengan dua orang yang adil. Bedanya itu mereka. Nek awal riyo, awal Syawal itu harus dua orang. Tapi kalau awal puasa itu cukup satu orang. Nah, napa kok wonten ya? Itu sing semprap. Napa nek waya riyo dikatakan sah ru'yae itu minimal dua orang yang adil, biqauli adlaini, dengan ucapan dua orang yang adil. Ini yang semurap nopo ya, betul semurap. Karena ihtiyatan, dalam rangka berhati-hati, lil ibadah, di dalam pelaksanaan ibadah. Jadi ihtiyat niku hati-hati, ngati-ngati. Apa bedane? Apa bedane ngati-ngati awal Ramadan ambek awal Syawal ayo. Nek alasan ngati-ngati. Ngenten ceritane sebetulnya. Melihat awal Ramadan itu kan pada tanggal 29 Sya'ban, pasti itu nggih. Ndak mungkin pas 30 gitu. Pas 20 dan nek 30 gak ketok digenemno pira wulan. Nah, pasti melihatnya tanggal 29. Ya. Sehingga ketika tidak terlihat hilal, ya, maka boleh digenapkan, maka tidak ada masalah. Kalau memang tidak terlihat. Tapi kalau ada orang satu saja yang melihat dan orang ini thiqah itu dapat dipercaya, orang yang kuat gitu, maka tidak ada masalah ya. Artinya berarti ngawali Ramadan. Artinya umpama biju salah tebaan nih, padahal kau wabe gak nontok, gak ketok orang ini bersaksi nontok, umpama orang ini salah atau bujuk atau bagaimana, itu masih tetap belum Ramadan gitu. Nah, karena ternyata bagi yang lain belum terlihat, maka kan istikmal, disempurnakan. Sudah kan ada orang yang menyatakan saya bersaksi melihat hilal, maka puasa, maka kan tidak ada masalah. Artinya tidak ngurangi posoni, malah nambah karena ngawali poso. Makanya butuh satu cukup. Kenapa? Makanya ketika awal puasa cukup satu orang yang adil sudah bisa. Kuwabe gak ketok tibake cak rajul ketok. Teko mburine MBC diteropong ketok. Aku bersaksi wah. Umpama. Ya, kula ketok-ketokon. Nah, ketok-ketokon. Tibake ketok-ketokon umpama, ketok-ketokon. Nah, ngimpi. Nah, berarti kan maju. Yang lain tidak terlihat, tapi cak rajul karena bersaksi melihat, ya boleh dipakai, boleh secara hukum boleh. Ya, maka tidak mengurangi puasanya, malah menambah Ramadannya. Itu kenapa harus cukup satu. Tapi nek Syawal kudu dua orang. Mengapa? Kuwabe gak ketok. Pastikan ketika melihat ru'yatul hilali menjelang Syawal itu tanggal 29 Ramadan. Ya. Kuwabe gak ketok. Cak rajul baleni maneh kowe tok disiki. Ketok. Wah. Iki bahaya. Karena ternyata memang belum, berarti ngurangi
poso. Nah, maka butuh dua orang. Nah, kuwabe gak ketok, kok ketok dhewe ni. Nah, berarti kan nggih umpama salah nek wong situ bahaya, ya, kudu orang dua, ya, untuk memastikan. Ya, karena nanti kalau sampai salah kesaksiane ya berdampak, berarti mengurangi posone. Harus si posone si kurang sedino dipercepat sadurunge. Lah iki kan repot. Nah, dipercepat. Nah, dipercepat riyayane jadi ngurangi poso. Nek dipercepat posone ya tidak masalah. Tapi nek dipercepat riyayane berarti ngurangi poso. Jadi itu bedanya kenapa ini awal Ramadan cukup satu orang, ini awal Syawal harus dua orang. Li ihtiyat untuk berhati-hati. Lanjut diketik malih. Wa man sami'a adlan, dan barang siapa yang mendengar seseorang yang adil, wa wathiqa biqaulihi, dan percaya dengan ucapannya, ya, wa ghalaba ala dhannihi sidquhu, dan kaprai, ya, ghalaban itu bahasa Jawane kaprai, umumi dan bisa dikuati bahwasannya dugaannya itu bagus atau sidquhu, ya, artinya kejujurannya itu sangat dapat dipercaya, ya. Maka bagaimana lazimahu, maka wajib baginya orang yang mendengar dari orang yang adil tadi, walaupun wahid hanya satu, wajib nopo as-saumu poso. Contohnya ya nopo, sampai percaya ambek ulama niki, ternyata dia bersaksi melihat hilal sedangkan yang lain tidak terlihat, maka jenengan boleh ngandut niki. Urusannya nanti betulan poso napa mboten, urusannya Allah. Secara hukum ada yang bersaksi boleh dijadikan pedoman, asalkan apalagi tadi adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi ucapannya jenengan percaya, kelakuannya baik, alim, boleh, maka boleh. Nah, wa illam yaqdi al-qadi bihi, dan apabila belum diputuskan oleh al-qadi niku pemerintah dalam hal ini, artinya orang yang memberikan fatwa, al-qadi, ya, berarti dalam hal ini adalah menteri agama. Di Indonesia kita punya namanya menteri agama, disebut qadhi, ya. Di Saudi disebut qadhi, ya. Jadi orang yang mengeluarkan fatwa. Jadi jika belum dikeluarkan maklumat dari suatu pemerintahan atau lembaga yang diberi wewenang pemerintah, maka boleh nderek dikuau. Tapi kalau pemerintah sudah menentukan, maka sudah sentral ikut pemerintah. Kalau baleni wa inlam, jika ya, tidak diputuskan atau belum diputuskan al-qadhi oleh qadhi bihi tentang puasa tadi, artinya pemerintah belum memutuskan, artinya nggak berani memutuskan atau bagaimana, tidak punya keputusan, maka boleh derek tiyang sing alim menurut jenengan sing bersaksi. Wow. Jika sudah memutuskan para rawuh, ijma para ulama, maka kita ikut pemerintah yang sah. Jadi insya Allah pemerintah artinya sudah berikhtiar. Termasuk kemarin simpang siur apa sido terawih tangga iki. Nah, isu-isu nih tiba ternyata diputuskan masuk, ada yang melihat di daerah Aceh, maka sudah boleh, ya. Sudah ada keputusan dari pemerintah. Kalaupun itu salah, maka kita ngawali poso ngonten umpama. Tapi insya Allah tidak, karena sudah yakin, karena harus yakin. Mengapa? Kita sudah ikut pemerintah, terlebih pemerintah yang sangat memperhatikan agama. Artinya di negara yang mayoritas muslim, banyak ulamanya. Kita percaya sudah, melok kiai melok ulama, nggak usah lagi ndaki
nontok dhewe senajan duwe alate ya. Terus keliru ngelmu nontoke gak ketok hilale malah ketok liyane. Ketok tomboke nomor selikur tibake wah. Kula ditomboki. Keliru. Oke, lanjut. Falyattabi kullu 'abdin fi ibadatihi mujibadhanihi, maka ikutilah ya. Jadi bagi kullu 'abdin, bagi setiap hamba di dalam ibadahnya, maka ikutilah keputusan dzan. Artinya dugaan yang kuat ya, boleh, yaitu tadi dugaan yang kuat ngikuti ya, pemerintah, atau jika pemerintah belum menetapkan maka mengikuti ulama atau orang yang terpercaya menurut jenengan yang bisa dijadikan rujukan. Lanjut, wa idza ru'iyal hilalu bi baldatin, apabila melihat hilal, saniki kata hilal, arek Banser iku jenenge hilal. Nah, berarti melihat hilal. Ketika melihat hilal bi baldatin di suatu wilayah, jadi baldatun itu bisa dimaknai negara, bisa dimaknai suatu wilayah, tergantung siyakul kalami. Walam yura bi ukhra, dan tidak melihat di tempat yang lain. Wa kana bainahuma, dan ada keduanya adalah aqallu, lebih sedikit atau kurang. Jadi bukan lebih sedikit ya, kurang artinya. Kurang min marhalata, ini saking dua marhala ya. Kurang lebih 120 kilometer ya. Kok ada suatu wilayah antara wilayah A dan wilayah B ini kurang dari dua marhalah, kurang lebih 120 kilometer, kurang lebih ya. Artinya tidak sampai ya, mungkin 100 ya. Kemudian dia melihat hilal, maka keduanya ini wajib. Wajaba, maka wajib as-saumu, puasa, alal kulli, atas setiap wilayah tersebut ya. Jadi masing-masing wilayah, contoh Sidoarjo kali Malang katakan gitu. Mriki Malang kurang lebih pinten? 70 ya. 70 ngalor anu malih pundi? Kok Lumajang, Malang niku. Kediri ya, Blitar. Blitar. Nah, Kediri riyen lah nggih. Ya pokoke rada adoh lah, kurang lebih 100 lah, 100 kilometer. Nah, berarti wilayah Sidoarjo sama wilayah Malang Pojok atau Kediri maka boleh melakukan puasa walaupun dengan satu orang tadi ya. Artinya karena masih dalam satu marhalatain, dua marhalah gitu. Wa in kana aksara, adapun jika lebih dari dua marhalah, aksar artinya lebih banyak dari dua marhalah, maka kana likulli baldatin, maka setiap wilayah, jadi balda ini bermakna wilayah ya, hukmuha, memiliki hukum masing-masing. Contoh Sidoarjo ketok, kemudian sing rada ado titik pun ya. Tuban sing wadon Rembang ya, Rembang. Di Jawa Timur aja sekiranya 100, di atas 120. Pacitan. Nah, Pacitan gak ketok, maka boleh. Pacitan gak poso, Sidoarjo apa? Poso. Karena apa? Melebihi dari dua marhalah. Nah, melebihi dari dua marhalah maka memiliki masing-masing sesuai wilayahnya melihat ya. Apalagi negara, mulane aja dipadakno derek. Wong Arab ana wis apa jenenge wukuf. Nah, nek wae jenenge ibadah apa jenenge haji itu lho. Berarti kan 9 Zulhijjah. Jangan dipadakno kadon. Nah, kadon. Nah.
Jadi itu kalau belum ada keputusan pemerintah. Kalau ada keputusan pemerintah sudahlah cukup. Wala yata'addal wujub, maka ndadekake suatu kewajiban. Maka jadi wajib menghukumi masing-masing sidoarjo dhewe, Pacitan dhewe beda-beda ndak ada masalah. Apalagi luar Jawa beda-beda ndak apa-apa. Jika memang belum ada keputusan pemerintah. Tapi kalau kita sudah menjadi include ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, maka derek pemerintah derek is paling aman, sudahlah aman. Pun itu yang pertama nggih ya, jadi muraqabah ya, muraqabah. Jadi kewajiban yang pertama muraqabah. Yang nomor kali apa? Atsani, yang kedua adalah an-niyatu, niat. Maka wajib niat. Nah. Wala buddha lan ora kena ora, bahasa Jawa ini artine wajib. Maka wajib likulli lailatin, di setiap malam. Jadi niat niku wajib ben bengi. Min niatin, setiap min niatin dari niat. Artinya niatnya itu harus dilakukan tiap malam. Malam itu kapan? Apa yang disebut malam? Mulai maghrib hatal fajri. Itu jenenge malam. Sedangkan siang yang dimaksud puasa di waktu siang adalah minal fajri hatta ghurubis syamsi. Diwalik nggih. Jadi sampai niat mari buka itu oleh, mari buka langsung niat. Nawaitu sauma ghadin anadai fardisari. Khawatir bene wayahe isa gak terawih dolin lali. Nah, jadi niatnya pas mari buka oleh, karena sudah termasuk lailan. Maghrib sudah termasuk lailan, malam. Maka niatnya harus likulli, setiap malam. Terus mubayyatatin, dan dilakukan di waktu malam. Nah, ngoten iki. Nek wau setiap malam artinya setiap hari ya. Sing kedua mubayyatatin, pada malam hari. Nah, tidak boleh setelah subuh, gak boleh. Kemudian muayyanatin, terperinci, jelas. Ya, artinya disebutkan jenenge posoi. Poso napa? Ramadan. Gak oleh gak disebutno aku meni poso ngono tok, gak oleh. Kudu disebutno ta'yin. Bahasa lainnya adalah ta'yin, menyebutkan secara terperinci nama ibadahnya. Ta'yin. Sebagaimana kula jenengan nek salat kan pasti enten niat gitu. Allahu akbar, kan niat nggih. Biasanya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, kedawan umpama. Karena niatnya kan harus bersama dengan takbir gini salat. Allah, kadang enten sing krana ngepakno Allah dawa kamari-mari. Kan jero atine kamu nih, saya niat salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, mau kedawan. Oh, dituwa. Nah. Sedangkan rukun niat hanya 3. Untuk niat salat nggih. Untuk niat sholat rukunnya ada 3. Yang pertama apa? Al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja. Lah al-qasdu menyengaja bisa diwakili dengan kalimat usolli. Ya. Kemudian nomor kali ta'yin. At-ta'yin menyebutkan nama sholatnya. Sholat apa? Subuh apa? Isya apa? Maghrib. Nah, maka disebutkan usolli fardul apa ya. Sing ketiga adalah fardiyah, menyebutkan kefarduan supaya membedakan sholat sunnah sama fardu. Maka cukup 3 niki sebetulnya derek konco-konco. Rukunin niat sholat. Yang lain itu adalah sunnah. Menghadap kiblat 2 rakaat, menyebutkan jumlah rakaat itu sunnah. Wajibnya hanya 3. Jadi al-qasdu wa ta'yin wal fardiyah.
Maka kalau diringkas usolli fardhal maghribi cukup. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu maghrib, diwalik boleh, fardu ini dilik baru maghrib. Saya niat sholat fardu maghrib diwian ya, nek jamaah nambahi makmum. Allah jelatine kula niat sholat fardu maghrib bar cukup. Itulah rukun niat. Jadi jika kedawan Allah kula dia salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat cak tutup ini ya, gitu. Maka kalau masih latihan 3 itu cukup supaya tidak terlalu panjang ya. Kalau mampu cepat nggih monggo ditambah yang lain, tapi diperjelas untuk rukunnya hanya 3 itu. Nah, sedangkan niat untuk puasa sama muayyana menyebutkan nama poso nih. Karena yang namanya puasa wajib itu macam-macam ya, ono poso Ramadan, poso kafarat, poso qadha gitu. Nah. Jazimatin kang mantep. Artinya niatnya harus mantep, yakin. Jaziman gak boleh ragu-ragu. Nanti akan diperjelaskan. Kalau jelaskan setunggal-setunggal. Falau nawa ayasuma syahra Ramadan, jika niat poso wulan Ramadan daf'an wahidatan saambalan ping pisan lam yakfihi maka tidaklah cukup. Indah Syafi'i enggak cukup dere. Lah Imam Ghazali niki termasuk dari Imam Syafi'i. Jadi gak cukup. Nah, nek lali ya napa gak cukup maka tidak bisa. Nah, Indah Syafi'i lah ada solusi. Kiai-kiai kita ini kan berusaha memberi solusi sebetulnya dari taklid dan Imam Malik. Tapi itu pun dijadikan rujukan utama. Mboten angsal, aku tak melok Imam Malik, mboten kantuk. Itu hanya sekadar berhati-hati saja. Tiap malam harus tetap niat nawaitu soma gotin, harus. Kepon kemudian ala ono Imam Malik ya padha ae sih nggih mboten wonten. Nek gawe padha ae yo enak. Nek ono melok Imam Malik pisan gak usah batal jempok wong wedok ya. Jempok berapa gak batal, tapi nek ketemu wedok senajan gak jempok kok senjatane ngadeg niku batal. Nah, nek Imam Maliki gak jempok, nek jempok tapi nek gak ngadeg gak batal. Loh, gak jempok bayangno sampai ngadeg batal. Nah, nek Imam Syafi'i selagi gak jempok walaupun ngadeg boten batal. Nek jempok maka batal walaupun tidak ngadeg. Niku Imam Syafi'i. Tapi boten oleh dicampur-campur. Ya, talfak itu ketika keadaan darurat. Contoh koyok tiang sing haji, umrah, tawaf gitu desek-desekan, maka niku dalam rangka napa jenenge keadaan darurat maka diperbolehkan ya, tapi tetap dalam satu rangkaian qadhiyah. Wudune nggih melok cara Imam Maliki, ojo wudune Imam Syafi'i batal Imam Maliki. Wah kebelain bele kudu satu rangkaian. Soale wudune Imam Maliki niku digosok derek mboten oleh diklucuk, mboten oleh kudu digosok. Pas ngusap kepala niku mboten oleh ngenten tok, kudu kewabek tangan. Ngoten. Nah, iku. Dadi wudune kudu melok Imam Maliki nek pengin batal Imam Maliki, itu pun ketika dalam keadaan tertentu nggih. Nah, mulane tetep aja-aja ben bengi kudu niat. Nek pengen gak lali melok traweh, pasti nih mari traweh kan bareng-bareng yuk nawaitu soma, nah, bareng. Jadi kan boten lali. Nek gak traweh kadang lali dulin lali. Bon, jadi tidak cukup kalau hanya satu kali rapelan. Wa huwa alladzi anaina
Yang demikian itu anaina yang diharapkan, yang dimaksud biqaulina dengan ucapan kami pengarang kulla lailatin di awal tadi nggih likuli laitan. Jadi maksud di kulla lailatin harus setiap hari. Enggak boleh dirapel. Nah, betul dirapel. Kemudian walau nawa bin nahari, dan jika niat di siang hari lam yujzihi, maka tidak boleh ya. Saumu Ramadan, maka puasanya tidak cukup, tidak boleh ya. Ya. Tidak sah ya, karena di siang hari ya. Wala saumu al-fardi, artinya tidak sah jika itu adalah poso wajib. Illa tatawwu, kecuali nek poso sunnah. Tatawwu niku sunnah. Jadi nek poso sunnah mboten napa-napa. Kono Kanjeng Nabi enten critane, jadi injing-injing Kanjeng Nabi niku tanggerti Aisyah enten daharan napa sarapan napa. Mboten enten ya Nabi. Ya wis tak poso. Lho, iku injing mari subuh. Nah, tanglet Aisyah mboten enten sarapan. Poso. Nek arek-arek kanca-kanca jenengan, Bu, sarapan apa iki Bu? Gak ono, ngamuk-ngamuk wis. Wong kopi gak digawekno ae muring-muring. Endi kopine? Kopi. Apa meneh sarapan gak cepak. Iki ning kei blonjo akeh jangkep katakan rumangsa gak cepak ngene di sarape wong eduk gak teges murang-muring wis. Kira-kira ngoten paling insyaallah boten nggih. Niru Kanjeng Nabi nggih. Boten enten poso. Nek sarapane durung cepak ya wis tak poso, ana sing dipangan. Utawa ngenteni rada awan titi nek durung masak lho ngoten. Enten Pak tapi dereng masak ya wis tak enteni lho ngoten. Oh mboten enten Pak beras entek rumangsa iya nek gurung tuku beras ya wis tak poso lho ngoten. Mboten samurang-muring. Nah, mulane niki menjadi sebuah hukum nek poso sunnah boleh di siang hari sebelum duhur. Wa huwallazi anaina, dan yang demikian ini yang kami maksud biqaulina dengan ucapan kami mubayyana. Sing kedua mubayyana yaitu malam hari. Maka disebut malam hari niatnya harus mulai maghrib hatta fajri, hatta qablal fajri. Saderenge subuh pokoknya. Subuh mboten oleh pun niku sementara pun kuatan niku ngapunten. Nah, titik-titik muga-muga nutut. Nah, jadi setidaknya kula panjenengan pun gampang napa poso wis niat saenake nggih hanya dalam rangka berhati-hati taklidan Imam Malik monggo, tapi kudu tetep diugemi bendina kudu niat. Nah, niati napa nggih niku wau nawaitu samaqatin monggo pokoke diniati enten kalimat Ramadan muayyana, disebutkan nama posoe. Kula niat poso nutuk sedina meneh ngono to mboten jam. Nah, maka disebutkan mulane ing dalem wulan Ramadan, disebutkan nama Ramadannya. Karena khawatir karena puasa wajib itu tidak hanya Ramadan, banyak puasa wajib yang lain. Kalau kita cekap muka dados keterangan siman manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a fid dunya hatta al-akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim da'iman على حبيبك خير الخلق كلهم هو
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك حسنا لنا مددا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أخيرا والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.